Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam namo buddhaya, salam harmoni. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perancangan perundang-undangan Ibu Sri Ayu Apsari Hadi SHMH. Caca rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Sekolah Ningtyas dengan link 24141. Pada kesempatan ini, saya akan membedah secara komprehensif alur perjalanan sebuah regulasi di Indonesia, mulai dari perdebatan di meja legislatif, pengundangan, pengujian, hingga refleksi kritis atas kualitas legislasi kita saat ini. Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi konstitusional, proses legislasi di Indonesia bukan sekedar rutinitas administratif formal. Pembentukan undang-undang adalah mengedepankan dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, setiap tahapan pembentukan undang-undang wajib berjalan transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi bermakna atau meaningful participation dari masyarakat. Tanpa itu semua, hukum kehilangan legislasi moralnya. Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Dan sebagaimana sudah tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana konsekuensi logis ini adalah seluruh dinamika kekuasaan dan kehidupan bermasyarakat wajib tunduk pada regulasi yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Pembentukan undang-undang tidak boleh dipandang sekedar sebagai rutinitas administratif formal berbentuk konversi naskah menjadi lembaran negara, melainkan sebuah instrumen krusial dalam mendistribusikan keadilan sosial serta mengedepankan kedaulatan rakyat. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan tingkat pertama, yang dimana proses perancangan perundang-undangan memasuki fase yang krusial pada tahap pembicaraan tingkat 1 ini. Secara logis, tahapan ini merupakan forum di mana draft rancangan undang-undang atau RUU beserta naskah akademik itu dianalisis, diuji, dan diperdebatkan secara doktrin maupun politis. Berdasarkan hukum acara legislasi Indonesia, pembicaraan tingkat 1 dilaksanakan dalam forum rapat komisi, rapat panitia kerja, badan legislasi, atau panitia khusus yang mempertemukan pihak legislatif atau DPR dengan pihak eksekutif yang mewakili presiden. Nah, di sini dalam pembicaraan tingkat 1 ini ada beberapa tahap. Ada 3 tahap teman-teman. Yang pertama, menyampaikan keterangan pemerintah atau mengusul. Di sini, apabila RUU merupakan hak inisiatif DPR, maka pimpinan DPR akan memberikan penjelasan komprehensif mengenai urgensi sosiologis dan yuridis RUU tersebut, yang kemudian direspon oleh Presiden melalui pengiriman surat Presiden beserta daftar inventarisasi masalah atau yang bisa disebut DIM. Sebaliknya, jika RUU diusulkan oleh pihak eksekutif, Presiden menyampaikan keterangan pengantar dan fraksi-fraksi di DPR memberikan pandangan umum mereka sebagai respon awal. Tahap kedua yaitu ada penyusunan dan pembahasan dasar inventarisasi masalah atau DIM. DIM ini merupakan instrumen yang paling kuat dalam membedah anatomi RUU. Dokumen ini disusun secara sistematis, yang di dalam formatnya terdapat pengelompokan pasal yang disetujui, pasal yang diusulkan untuk diubah redaksinya, pasal yang diusulkan untuk dihapus maupun usulan pasal baru. Disinilah terjadi benturan ideologi, kepentingan sektoral maupun pertarungan antara aspirasi moral publik dengan kepentingan ekonomi politik tertentu. Dan tahap terakhir yaitu ada dinamika perdebatan dan lobby politik, yang dimana pertemuan dalam panja ini mengalami jalan buntu akibat perbedaan prinsipal antara fraksi atau antara DPR dan pemerintah. Dan untuk mengatasinya, hukum acara legislasi membolehkan mekanisme informal berupa lobby politik. Nah, lobby politik ini dilakukan di luar sidang resmi oleh ketua-ketua kelompok fraksi untuk melancarkan konsensus. Secara kritis, lobby politik sering dikritik oleh sosiologi hukum karena sifatnya tertutup, yang berpotensi mereduksi asas transparansi dalam asas pembentukan hukum yang baik. Akan tingkat awal tadi, kita mengamati bagaimana hukum dan politik saling terkait.
bukti akademis yang kuat diuji di tahap ini. Dokumen penting yang mengarahkan kebijakan regulasi disebut DIM atau Daftar Inventarisasi Masalah. Nah, dalam rancangan DIM ini, partai-partai di legislatif menunjukkan posisi mereka. Apakah mereka mendukung hak-hak konstitusi warga, melindungi kelompok yang rentan, serta menjaga lingkungan, atau malah meloloskan regulasi yang bersifat transaksional dengan tergesa-gesa. Nah, ketika diskusi substantif menemui perbedaan yang signifikan, forum tersebut beralih menjadi tempat lobby politik informal. Disinilah terdapat titik krisisnya. Ada perbedaan. Nah, untuk itu, lobby politik memang dapat mempercepat pencapaian kesepakatan. Namun, seringkali berlangsung di area tertutup dengan menjauh dari sorotan publik dan beresiko menyingkirkan prinsip transparansi informasi. Pembahasan yang kedua yaitu ada pembahasan tingkat 2 dan mekanisme pengesahan, yang dimana apabila RUU telah berhasil disepakati dalam pembicaraan tingkat 1, maka perjalanan regulasi tersebut berlanjut ke forum tertinggi di parlemen, yaitu pembicaraan tingkat 2 yang diselenggarakan dalam rapat paripurna DPR. Rapat paripurna ini merupakan legalisasi kolektif atas seluruh rangkaian kesepakatan teknis yang telah dicapai sebelumnya. Agenda utamanya dalam rapat paripurna ini terdiri dari pembacaan laporan hasil pembahasan tingkat 1 oleh pimpinan komisi atau pansus, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari masing-masing fraksi partai politik sebagai pernyataan sikap politik final, dan diakhiri dengan pengambilan keputusan bersama. Dan setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan perwakilan pemerintah dalam rapat paripurna ini, draft tersebut secara yuridis berubah status dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang disepakati. Langkah berikutnya adalah tahap pengesahan oleh eksekutif. Berdasarkan pasal 20 ayat 4 UUD 1945, Presiden membutuhkan tanda tangan sebagai bentuk pengesahan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama. Namun, Hukum Tata Negara Indonesia mengantisipasi situasi kebuntuan politik melalui pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 30 hari Presiden tidak menandatangani UU yang telah disetujui bersama tersebut, maka UU itu secara hukum otomatis sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan ini merupakan pembatasan kekuasaan agar Presiden tidak memiliki hak veto absolut terhadap kehendak legislatif yang mewakili rakyat. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu pengundangan, penyebarluasan, dan sosialisasi regulasi, yang dimana undang-undang yang telah sah, baik melalui tanda tangan Presiden maupun melalui mekanisme lewat waktu dengan 30 hari, ini wajib melalui proses pengundangan, yang dimana pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran Negara Republik Indonesia maupun tambahan lembaran Negara Republik Indonesia untuk bagian penjelasan. Otoritas yang berwenang melakukan pengundangan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau Menteri Hukum dan HAM. Tujuan utama dari pengundangan ini adalah untuk pemenuhan syarat keberlakuan hukum yang mengikat secara umum. Dalam teori hukum, proses ini mengaktifkan sebuah asas yang disebut dengan fiksi hukum atau doktrin presumptio iuris de jure. Berdasarkan asas ini, begitu suatu peraturan undang-undangan diundangkan dalam lembaran negara, maka setiap orang dianggap seketika mengetahui hukum tersebut. Secara hukum, tidak diterima pembelaan dari seorang terdakwa atau pelanggaran hukum di pengadilan yang menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Oleh karena itu, konsekuensi moral dan logis dari fiksi hukum ini mewajibkan negara untuk melakukan penyebarluasan atau sosialisasi secara fasih. Di era modern ini, menyebarluaskan tidak boleh sekedar bersifat formalitas,
dengan mengunggah naskah PDF pada situs jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Negara juga wajib proaktif memanfaatkan teknologi informasi, mengadakan forum komunitas, serta mengintegrasikannya ke dalam pendidikan hukum formal. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga menguatkan mekanisme monitoring dan evaluasi melalui metode post-legislative security atau evaluasi pasca legislasi untuk menilai apakah norma hukum yang berlaku efektif di masyarakat atau justru memicu disfungsi hukum. Dan selanjutnya yaitu sistem pengujian dan mekanisme evaluasi perundang-undangan untuk menjaga kesatuan, konsistensi, dan harmonisasi tata urutan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum bisa menyediakan pengamanan melalui mekanisme pengujian norma, yaitu dengan menyediakan 3 jalur evaluasi. Yang pertama, judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji produk hukum tingkat undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian di MK terbagi menjadi 2, yaitu uji formal dan uji material, yaitu status sebagai subjek hukum yang hak konstitusionalnya dirugikan secara spesifik, aktual, atau setidaknya berpotensial oleh berlakunya undang-undang tersebut. Putusan MK bersifat erga omnes, mengikat umum, dan final mengikat sejak dibacakan. Yang kedua ada judicial review di Mahkamah Agung. Dengan berdasarkan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Proses pengujiannya dilakukan melalui mekanisme permohonan keberatan hukum, dan apabila MA mengabulkan permohonan tersebut, maka materi muatan peraturan di bawah undang-undang tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi. Dan yang terakhir ada executive review. Jalur ini merupakan mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh ranah eksekutif atau pemerintah pusat terhadap produk hukum daerah, yaitu peraturan daerah atau Perda. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan evaluasi material terhadap rancangan Perda maupun Perda yang telah berlaku. Jika ditemukan bahwa Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah pusat berwenang melakukan pembatalan demi tegaknya kesatuan sistem hukum nasional. Sebagai penutup, meskipun mekanisme formal prosedural dalam pembentukan hukum di Indonesia sudah dirancang secara rinci dan berlapis, fakta sosiologis di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan pembuatan regulasi yang tergesa-gesa. Fenomena negatif ini tercermin dari banyaknya pengesahan aturan yang dipaksakan di tengah gelombang penegakan, naskah akademik yang dibuat seadanya, serta ruangan diskusi publik yang sangat terbatas. Untuk memulihkan esensi demokrasi konstitusional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan pentingnya implementasi konsep partisipasi bermakna. Konsep ini menuntut pemenuhan 3 hak konstitusional masyarakat secara nyata, yakni yang pertama hak untuk didengar aspirasinya, hak agar pemikirannya dipertimbangkan dalam draft, dan serta hak untuk memperoleh penjelasan transparan mengenai status masukan mereka, yang pada akhirnya pemenuhan ketiga hak dasar ini yang menjadi kunci utama agar setiap produk hukum di Indonesia memiliki keabsahan yuridis yang kuat, efektivitas sosiologis di masyarakat, dan legitimasi moral yang kokoh.